Pada suatu masa dalam epik Mahabharata, terdapat seorang pangeran bernama Sengkuni. Ia berasal dari kerajaan Gandhara, terkenal dengan kecerdasannya yang tajam dan lidahnya yang licin. Sengkuni adalah adik dari Gandhari, istri Raja Dhritarashtra dari Hastinapura. Keterkaitannya dengan keluarga Kuru membuatnya menjadi tokoh penting dalam konflik besar yang akan datang. Sebagai seorang bangsawan, Sengkuni memiliki akses ke intrik politik dan strategi yang menentukan nasib banyak orang di sekitarnya. Sengkuni dikenal dengan wajahnya yang tegas, dihiasi kumis tebal dan janggut lebat yang menambah kesan karismatiknya. Ia sering mengenakan pakaian kerajaan berwarna hitam dengan aksen emas dan biru, dipenuhi ornamen berlian dan emas yang memancarkan statusnya sebagai bangsawan. Dengan rambut panjang yang ikal dan mengilap, ia selalu tampil memukau di hadapan siapapun. Penampilannya ini semakin memperkuat auranya sebagai seorang yang berpengaruh. Di Istana Hastinapura, Sengkuni menjadi tokoh yang disegani sekaligus ditakuti. Senyumnya yang licik menyembunyikan niat-niat tersembunyinya. Ia adalah seorang manipulator ulung yang mampu memutarbalikkan fakta demi kepentingannya. Bagi Sengkuni, kekuasaan adalah segalanya, dan ia tak segan-segan menggunakan cara apapun untuk mencapainya. Semua tindakannya selalu dihitung dengan cermat, memperlihatkan kecerdasannya dalam membaca situasi politik yang rumit. Ketika Pandawa dan Kurawa tumbuh di istana, Sengkuni melihat peluang besar untuk memengaruhi jalannya takdir keluarga Kuru. Ia mendekati Duryodhana, putra sulung Dhritarashtra, dan memanipulasi pikirannya dengan kata-kata penuh racun. Pandawa adalah ancaman bagimu, bisiknya kepada Duryodhana, mereka akan merebut tahta yang seharusnya menjadi milikmu. Kata-kata ini menjadi awal dari kebencian mendalam Duryodhana terhadap Pandawa, yang terus berkembang hingga menjadi konflik besar. Dengan kepandaiannya, Sengkuni berhasil menyemai benih kebencian dalam hati Duryodhana. Ia merancang berbagai rencana untuk menyingkirkan Pandawa, mulai dari upaya pembakaran rumah Lak di Varanavata hingga permainan dadu yang terkenal. Dalam permainan ini, Sengkuni, dengan keterampilannya yang luar biasa, memainkan peran sebagai penipu utama yang menyebabkan Pandawa kehilangan segalanya. Setiap langkah dalam permainan tersebut telah dirancang dengan hati-hati untuk memastikan kemenangan Duryodhana. Namun, tipu daya Sengkuni tidak berakhir di sana. Ia terus memprovokasi Kurawa untuk memulai perang besar melawan Pandawa. Dengan kata-kata yang manis namun berbisa, ia meyakinkan Dhritarashtra untuk mendukung rencana Duryodhana. Ini bukan hanya tentang tahta, katanya, ini tentang kehormatan dan kebanggaan keluarga Kuru. Dengan retorika ini, ia berhasil memengaruhi Raja Dhritarashtra untuk tetap berada di pihak Kurawa. Meskipun jauh di lubuk hatinya, sang raja tahu bahwa tindakannya salah. Dalam perang Bharatayuddha, Sengkuni berdiri di sisi Kurawa, memberikan strategi dan taktik kepada Duryodhana. Ia percaya bahwa kecerdasannya akan mampu mengalahkan Pandawa. Namun, di balik rasa percaya dirinya, ia tidak menyadari bahwa keadilan selalu berpihak pada kebenaran. Ia terus menyusun rencana-rencana licik, berharap dapat membalikkan keadaan meskipun situasi semakin sulit. Hari demi hari, perang semakin memanas. Satu persatu Kurawa tumbang di medan pertempuran. Sengkuni mulai merasakan tekanan, tetapi ia tetap bersikeras pada tujuannya. Ia tahu bahwa kehancuran Kurawa juga berarti kehancurannya. Namun ia tidak mundur. Ia percaya bahwa kesetiaannya pada Duryodhana adalah jalan yang benar, meskipun itu membawa kehancuran bagi dirinya sendiri. Pada akhirnya, Sengkuni bertemu ajalnya di tangan Sahadewa, salah satu Pandawa, yang telah bersumpah untuk menghabisinya. Dalam detik-detik terakhirnya, Sengkuni tersenyum licik seperti biasa. Aku telah memainkan peranku, katanya. Sekarang giliran kalian untuk melihat hasilnya.
Senyum terakhirnya mencerminkan kepuasan bahwa ia telah memberikan segalanya untuk tujuannya, meskipun itu berarti akhir dari hidupnya. Kisah hidup Sengkuni menjadi pelajaran berharga bagi generasi mendatang. Meskipun ia adalah simbol kecerdasan dan kelicikan, ia juga menjadi bukti bahwa tipu daya dan ambisi tanpa batas akhirnya membawa kehancuran. Perannya dalam Mahabharata tetap abadi, mengingatkan semua orang akan bahaya intrik dan manipulasi dalam perebutan kekuasaan. Bahkan dalam kejatuhannya, Sengkuni tetap menjadi tokoh yang dikenang, sebagai pengingat bahwa kecerdasan tanpa moralitas adalah jalan menuju kehancuran.